Kisah-kisah dalam Al-Quran di hari Sabtu. 7. Makarnya orang-orang Yahudi terhadap larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa alaihissalam pada hari Sabtu. Dia memerintahkan kepada kaumnya agar tidak terlalu sibuk hanya dengan urusan duniawi, seperti berdagang, jual beli, wasiat, dan lain-lain. Konon, ada sebuah negeri bernama Ailah, di mana mayoritas penduduknya adalah nelayan, penangkap ikan. Allah kemudian mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk menyampaikan risalah syariat yang melarang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, namun diperbolehkan pada hari-hari lainnya. Setelah Nabi Daud alaihissalam menyampaikan risalah tersebut, penduduk negeri itu menolaknya. Sebagai cobaan, Allah membuat semua ikan hanya tampak pada hari Sabtu di dalam laut. Sedangkan pada hari-hari lain tidak ada seekor ikan pun yang terlihat. Hal ini menyebabkan masa paceklik yang panjang dan kelaparan di antara mereka. Akhirnya, mereka merasa sangat membutuhkan dan terpaksa untuk mencari cara menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka kemudian membangun tambak dan saluran air ke tambak tersebut pada hari Sabtu. Ketika mereka melihat tambak telah terisi ikan, mereka segera membendung ujung sungai dengan papan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka mencoba memasang jaring-jaring setiap hari Jumat setelah sholat Asyar, dan jaring-jaring tersebut mereka angkat pada hari Minggunya. Hasil tangkapan ikan tersebut kemudian mereka makan sendiri dan beberapa di antaranya mereka jual. Para ulama dan ahli zuhud telah sering memperingatkan mereka agar tidak melakukan perbuatan tersebut, namun mereka tidak memperdulikan nasihat dan peringatan tersebut. Akhirnya, para ulama memutuskan untuk meninggalkan mereka agar tidak terkena bencana bersama mereka. Allah kemudian membiarkan perbuatan mereka berlangsung selama 2 tahun sebelum memberikan siksaan kepada mereka. Allah mengutus seseorang untuk memberi nasihat kepada mereka, namun mereka tetap tidak peduli dan tidak menghiraukan nasihat siapapun. Setelah waktu berlalu, para ulama dan ahli zuhud memasuki kota tersebut dan mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Mereka membuka pintu-pintu rumah dan masuk, hanya untuk menemukan bahwa laki-laki dan perempuan di sana telah berubah menjadi monyet-monyet, sesuai dengan yang diberitakan Allah dalam Al-Quran. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka ketika mereka bersifat sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakan, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 165 dan 166. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bahwa orang-orang Yahudi yang berusaha menangkap ikan pada hari Sabtu diubah bentuknya menjadi hewan kera sebagai hukuman. Hal ini menjadi peringatan bahwa usaha untuk menghalalkan harta riba dan minuman keras tentu diharamkan oleh Allah. Diceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang bersekongkol untuk menangkap ikan hanya dalam jumlah 7 ekor. Allah akan mengubah bentuk mereka karena mereka telah meninggalkan tugas untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad utusannya dalam Al-Quran pada 7 tempat. Pertama, firman Allah, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Kedua, firman Allah, dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu sekalian kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Ketiga, firman Allah, atau kami kutuki mereka sebagaimana kami mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Quran Surat An-Nisa ayat 47. Keempat, firman Allah, dan kami perintahkan juga kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Quran Surat An-Nisa ayat 154. Kelima, firman Allah, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar peraturan pada hari Sabtu.
Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Keenam, firman Allah, dan di waktu datang pada mereka ikan-ikan yang ada di sekitar mereka pada hari Sabtu terapung-apung di permukaan air. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Ketujuh, firman Allah, dan di hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai arti dari kata Al-Sabt. Salah satunya adalah bahwa hari Sabtu bermakna Al-Azim, hari yang agung. Hal ini diartikan karena Sabtu sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengartikan sebagai al-istirahah, hari untuk beristirahat. Allah berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Quran Surat An-Naba ayat 9. Artinya, Sabtu adalah hari untuk beristirahat bagi tubuh, dan dinamakan demikian karena pada hari itu orang-orang Yahudi tidak melakukan kegiatan dalam urusan dunia. Orang-orang Yahudi ditanyai mengapa mereka tidak sibuk mencari hal-hal duniawi pada hari Sabtu. Mereka menjawab bahwa Allah sama sekali tidak menciptakan apapun pada hari itu. Dalam sebuah riwayat, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kami apa yang diciptakan Allah dalam waktu 7 hari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad, menciptakan gunung pada hari Senin, menciptakan bintang pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan surga dan neraka pada hari Kamis, dan menciptakan Adam dan Hawa pada hari Jumat. Kemudian mereka berkata, "Benar, jika Tuhan mau melengkapinya." Rasulullah kembali bersabda, "Apa kelengkapan itu?" Lalu mereka berkata, "Ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Dia duduk dengan menyilangkan kakinya seraya beristirahat. Hal itu terjadi pada hari Sabtu. Oleh karena itu, kami menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya dan juga untuk beristirahat." Mendengar hal itu, Rasulullah terdiam sejenak. Lalu turunlah ayat, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikitnya tidak ditimpa keletihan. Quran Surat Qaf ayat 38. Keletihan hanya menimpa orang-orang yang bekerja dengan menggunakan peralatan dan anggota badan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, "Jadilah." Maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Allah berfirman, pekerjaan urusan kami tidak lain, hanya satu kata, seperti sekejap mata. Quran Surat Al-Homar ayat 50. Firman Allah lainnya, "Sesungguhnya perkataan kami pada sesuatu apabila kami menghendakinya, jadilah engkau. Lalu jadilah ia." Quran Surat An-Nahl ayat 40. Orang-orang Yahudi menganggap Sabtu sebagai hari istirahat bagi mereka, namun sebenarnya itu adalah hari yang membawa bencana. Mereka mengira itu sebagai hari yang penuh dengan kegembiraan, tetapi pada kenyataannya itu adalah hari yang penuh dengan kedukaan. Rasulullah bersabda, "Hari Sabtu adalah hari untuk orang Yahudi, sedangkan hari Jumat adalah hari untuk kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian melanggar aturan pada hari Jumat sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani melanggar aturan pada hari Sabtu. Bagi yang melanggar, mereka akan menjadi kera-kera yang hina." Orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah diubah rupanya menjadi kera. Namun, bagi orang-orang mukmin yang taat dan melaksanakan sholat Jumat, Allah akan mengubah dosa-dosa mereka menjadi kebaikan. Allah berfirman, "Maka mereka itu adalah orang-orang yang diganti Allah kejahatan mereka dengan kebajikan." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Allah tidak menghukum mereka karena menangkap ikan, melainkan karena mereka telah meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya. Apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi kita Adam alaihissalam dan Ibu Hawa telah memakan buah-buahan surga, dan saat kesalahan mereka terungkap, sedangkan lebah yang memakan buah-buahan surga menjadikan madu dalam perutnya.
Semua ini terjadi karena Adam dan Hawa memakan buah tersebut tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mengejutkan lagi, ulat yang memakan daging Nabi Ayub alaihissalam berubah menjadi sutera. Sungguh aneh, manusia yang memakan ikan dan mendapat murka Allah berubah menjadi kera-kera, sementara ulat yang memakan daging seorang nabi tetapi mendapat restu Allah, kotorannya berubah menjadi sutera. Semua ini terjadi karena satu makhluk memakan tanpa izin Allah, sementara yang lain memakan dengan izinnya. Demikian pula, jika seorang mukmin selalu taat pada semua perintah Allah, dia akan mendapatkan rahmat, kemuliaan, dan akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kala, ada seseorang bernama Utbah bin Al-Ghulam yang terkenal sebagai peminum, pemabuk, senang berbuat mesum, dan bejat. Suatu hari, ia datang kepada Hasan al-Basri dan mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran di majelis pengajiannya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, di mana telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Kemudian Al-Quran berlalulah masa yang panjang atas mereka dan menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Hasan al-Basri kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan detail dan pembahasan tersebut sangat mengesankan sehingga orang yang mendengarnya menangis dengan kencang. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang berdiri dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Allah akan menerima orang seperti saya yang penuh dosa jika saya bertaubat?" Hasan al-Basri menjawab, "Ya, Allah akan menerima taubatmu, meskipun dosamu sebanyak Utbah Al-Ghulam." Mendengar jawaban itu, Utbah Al-Ghulam pucat, tubuhnya gemetar, ia menjerit, dan akhirnya pingsan. Setelah sadar, ia mendekati Hasan. Kemudian, Hasan menyusun beberapa baris syair. "Wahai pemuda yang durhaka kepada arasy Allah, tahukah engkau apa balasan bagi orang-orang yang durhaka? Neraka sairlah tempat mereka, tempat yang kekal, celakalah pada hari dicabutnya ubun-ubun. Maka, jika engkau sabar di neraka, berbuatlah maksiat, jika tidak, maka hindarilah maksiat. Dosa-dosa yang telah engkau perbuat, menjadikan diri hina, maka hapuskanlah." Utbah bertanya lagi, "Apakah Allah yang Maha Mulia bersedia menerima taubat orang yang penuh dosa seperti saya?" Hasan menjawab, "Tidak ada yang dapat menerima taubat seorang hamba yang penuh dosa kecuali Tuhan yang Maha Pengampun." Setelah itu, Utbah mengangkat kepalanya dan berdoa sebanyak 3 kali. Doanya yang pertama, "Ya Tuhanku, jika engkau mengampuni dosa dan kesalahan dan menerima taubatku, maka berilah aku kepahaman dan kekuatan hafalan, agar aku dapat menghafalkan semua yang aku dengar, ilmu dan seluruh isi Al-Quran." Doanya yang kedua, "Ya Tuhanku, berilah aku suara yang bagus lagi merdu, agar orang yang mendengarkan bacaanku hatinya menjadi tambah lembut, meskipun ia berhati keras seperti aku." Doanya yang ketiga, "Ya Tuhanku, berilah aku rezeki halal dari jalan yang tiada aku duga-duga." Allah mengabulkan semua doanya, sehingga dia faham dan menghafal apa yang didengarnya. Saat dia membaca Al-Quran, orang-orang yang mendengarkannya bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Di rumahnya, setiap hari ada piring yang selalu berisi buah dan roti, tanpa ada yang tahu siapa yang membawanya atau dari mana asalnya. Keadaan ini terus berlanjut sampai akhir hayatnya. Inilah keadaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan berkah-Nya. Amin.